Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dalam diskusi kita tentang aplikasi integrator tertentu. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan diskusi kita dengan topik kita mencari panjang busur atau panjang kurva. Kemudian yang kedua nanti kita lanjutkan dengan luas permukaan benda putar. Ya. Oke, prinsipnya sama. Kita ingat lagi mulai dari luas kemarin, kemudian volume kita bagi menjadi n bagian, daerah integrasi menjadi n bagian, ya. Kemudian kita cari satu bagian, kita cari panjang busur satu bagian, kemudian kita jumlahkan, kita limitkan, kita integralkan. Prinsip itu tetap kita pakai. Nah, sekarang bagaimana kita mencari rumusan itu? Nah, panjang kurva itu seperti apa sih? Oke, kita misalkan kita punya suatu fungsi y sama dengan fx, sama dengan fx, di kiri dibatasi oleh a, misalkan di kanan oleh garis x sama dengan b. Nah, kemudian panjang busur adalah ini. Panjang busur ya kurvanya ini. Misalkan kita punya suatu lingkaran, ya, fungsi yang berubah setengah lingkaran atau lingkaran itu, maka panjang busurnya adalah keliling lingkaran itu. Ya, atau panjang sisi. Misalkan kita punya value berarti panjang sisi, panjang kurvanya. Gitu ya. Nah, sekarang bagaimana kita mencari panjang kurva ini? Yang kiri dibatasi misalkan A-nya itu adalah P0, kemudian di kanan oleh ini B itu Pn. Jadi dari 0 sampai N, P0 sampai Pn. Ya. Jadi seperti biasa. Ya, kita bagi A dan B itu menjadi N buah bagian sehingga kita dapatkan A bagian pertama, kedua, ketiga dan seterusnya sampai N. Ya, X1, X1, X2, X2, X3 dan seterusnya sampai Xn-1 sampai Xn sama dengan B. Nah, kemudian setelah kita bagi menjadi n bagian, kita ambil satu bagian. Jadi misalkan PK, elemen yang ke K. Bagian elemen atau pias di sini yang ke K. Maka berapa ini? Berapa panjang busur? Panjang busur ini PK-1 sampai PK. Ya. Nah, untuk mendapatkan panjang busur ini, kita dekati dia dengan satu garis di sini. Kita namakan SK. Di mana nanti SK itu ya mendekati gitu ya. Jadi SK, panjang busur SK itu mendekati untuk mendekati ini P K-1 PK panjang busur. Oke, kita ingat kembali di luas dulu. Pada saat kita mencari luas bidang datar, ya, kita cari kita asumsikan dia kotak gitu ya, baik itu dibentuk oleh ujung kiri maupun ujung kanan. Kemudian kita asumsikan dia trapezoida. Kemudian yang terakhir yang aturan Simpson itu kita asumsikan dia parabola. Demikian juga dengan ini. Jadi PK-1 atau yang PK ini kita asumsikan dia garis. Sehingga kita dapatkan nanti SK berapa? Ya. Ini bentuknya garis lurus. Sini. Kemudian di sini PK-1 dibentuk oleh FXK-1. Kemudian PK dibentuk oleh XK, ya. XK, ini FXK. Ya. Nah, kalau seperti ini berarti kita dapatkan ini garis lurus. Kemudian dari sini XK-1 sampai XC itu adalah delta X. Kemudian FXK-1, FXK dikurangi FXK-1 ini adalah delta Y. Dan kalau sini bentuknya adalah suatu segitiga Pitagoras, ya, segitiga siku-siku, maka hukum Pitagoras itu berlaku. Ya. Maka SK di sini akan sama dengan SK berlaku apa? Betul? Karena ini segitiga siku-siku, maka berlaku hukum Pitagoras. Ya. Nah, Pitagoras berarti ini SK kuadrat itu akan sama dengan delta X kuadrat ditambah delta Y kuadrat.
ya. Sehingga S prime sendiri adalah sama dengan akar delta X kuadrat plus delta Y kuadrat. Nah, supaya nanti kita bisa menyelesaikan ini, kita kalikan aja dengan, saya kasih merah supaya agak jelas, kita kalikan aja dengan delta X per delta X ya. Di sini akan sama dengan akar delta X yang di sini kita masukkan, sehingga ini adalah delta X. Sebentar, ini delta X kuadrat plus ini delta X kuadrat juga. Ini delta X di sini masuk, ditambah delta Y kuadrat per delta X kuadrat. Ini masih asal bisa delta X ya. Ini akan sama dengan akar 1 plus delta Y per delta X kuadrat delta X. Oke, ini adalah SK ya. Maka S panjang busur keseluruhan, jangan lupa kita jumlahkan, limitkan, integralkan. Kita dapatkan S sama dengan limit delta X menuju 0 ya, akar menuju 0, kita limitkan, kita jumlahkan itu ya, jumlahkan, limitkan, integralkan ya. Sigma K sama dengan 1 sampai N akar 1 plus delta Y per delta X kuadrat delta X. Oke, kalau sudah seperti ini berarti bentuknya kita ingat jumlahan Riemann, dan ini adalah integral. Saudara bisa. Oke, sehingga S ini adalah sama dengan integral AP akar 1 plus dy dx kuadrat. Dx itu apa? Dx itu apa? Turunan y terhadap x, atau turunan fx atau f aksen x. Pemiringan garis singgung. Ini kita dapatkan S sama dengan akar 1 plus dy dx kuadrat dx. Oke. Ini adalah panjang busur keseluruhan yang kita dapatkan mulai dari sini tadi. Ya, kita ambil satu bagian, karena ini berbentuk segitiga, untuk Pythagoras berlaku ini, kemudian kita ubah bentuknya, akar delta X kuadrat plus delta Y kuadrat dikalikan ini, dan seterusnya. Oke, bisa dipahami ya? Oke, berikutnya kita ambil contoh sedikit. Oke, nah, sehingga kalau kita ringkas ini menjadi seperti ini. Bagaimana kalau delta kita ambil elemennya itu dalam delta Y, misalnya, ya. Maka S-nya itu adalah sama dengan integral CD misalkan akar 1 plus dx dy, ya, dx per dy, ya, dx dy kuadrat dy. Itu kalau kita mengambil elemennya itu dalam y. Otomatis x sebagai fungsi y nanti, bukan y sebagai fungsi x. Kalau ini adalah y sebagai fungsi x. Oke, seperti ini ya. Sehingga kalau ini kita ringkas, kita lihat lagi di materi kita, di slide kita, halaman berapa itu? Oke, di slide kita. Oke, sebentar ini saya. Oke. Harapan jika f adalah fungsi kontinu pada AB, maka panjang busur S kurva Y sama dengan fx dari x sama dengan A sampai x sama dengan B didefinisikan oleh S sama dengan integral AB akar 1 plus f aksen x
kuadrat dx. Atau f aksen sebagai turunan ya integral AB akar 1 plus dy dx kuadrat dx. Dengan cara yang sama untuk kurva yang dinyatakan dalam bentuk x sama dengan gy, tapi tetap syaratnya harus kontinu juga. Dengan G aksen kontinu pada C di daerah C sampai D, interval CD, maka panjang busur S dari Y sama dengan C ke Y sama dengan D itu didefinisikan. Yang saya katakan tadi, S sama dengan integral C sampai D akar 1 plus G aksen Y kuadrat DY. Integral akar 1 plus DX DY kuadrat. Oke. Nah, sekarang kita lihat contoh sederhana dari ini. Nah, misalkan sebagai contoh dapatkan panjang busur kurva Y sama dengan X pangkat 3/2 dari 1,1 ke 2,2 akar 2 dengan rumus yang pertama. Dengan rumus pertama itu akhirnya bisa kita dapatkan rumus yang pertama atau yang kedua gitu ya. Dengan rumus yang kedua itu berarti kita ambil elemennya dalam dx, kemudian di sini elemennya dalam y. Oke, diketahui y sama dengan, kita tuliskan kembali, yang dapatkan panjang busur ini ya, y sama dengan x pangkat 3/2, kemudian titik x, titik 1,1 ke 2,2 akar 2. Oke, ini sementara kita tutup dulu. Sebentar saya tutup. Oke, Y sama dengan X pangkat 3/2 titik 1,1 ke 2,2 akar 2. Oke, nah sekarang kita lihat di sini. Seperti biasa kita buat grafik. Sketsa sederhana saja. Ini X, ini Y, X sama Y. Kemudian grafik X pangkat 3/2 itu kira-kira berapa ini? Ya, ini garis ke sana, lebih besar sedikit ya, kira-kira ke sana. Ya. Ini 1,1, maka 3/2 di sini ini 1,1, ini 1, ini berarti ini 1, kemudian 2 misalkan di sini. Oke, ini 2 akar 2 ya. Jadi yang ditanyakan adalah panjang busur ini. Oke, ini dari 1 sampai 2. Oke, Y sama dengan X pangkat 3/2. Berarti di sini kan ada rumusnya Y akar 1 plus dy dx kan. Sehingga dy dx itu sama dengan berapa? Ini 3/2 X pangkat 3/2 min 1 berarti X pangkat setengah gitu ya. Oke, sehingga 1 plus dy dx kuadrat kita akan sama dengan 3/2 X pangkat setengah kuadrat, berarti apa? 9/4 X pangkat setengah kuadrat, 9/4 X. Oke, sehingga kita dapatkan dari sini panjang kurva S itu akan sama dengan integral dari 1 sampai 2 ya, akar 1 plus dy dx kuadrat, 1 plus 9/4 X dx. Oke, seperti ini. Berapa ini panjangnya? Kalau bentuknya seperti ini, akar 1 plus 9/4 X, karena ini hanya pangkat 1, maka langsung bisa kita misalkan U sama dengan berapa? 1 plus 9/4 X, sehingga du dx itu sama dengan 9/4.
Ya. Gitu ya. 9/4. Oke. Sehingga dx-nya sendiri berapa? Sehingga dx-nya sendiri adalah 4/9 du. Oke. Sehingga integral ini akan sama dengan S sama dengan integral berapa ini? Integral U pangkat setengah, integral U pangkat setengah, kemudian dx kita ganti dengan du. Du nya berapa itu? Dx karena berarti du 4/9 du. Nah, gitu ya. Oke. Bentuknya seperti ini, sepertinya kita lebih sederhana kalau langsung ini kita ubah gitu ya. Berarti untuk X sama dengan 1, U sama dengan 1 berarti apa? 1 ditambah 9/4. 1 tambah 9/4 berarti 9 tambah 4, 13/4. Untuk X sama dengan 2 berarti 2, 18/4. 18/4 tambah 4 berarti U sama dengan 22/4. Sehingga bisa kita dapatkan batas integrasinya langsung kita ubah. Bisa kita ubah dalam bentuk U ya, sehingga ini sama dengan 13/4 sampai 22/4. Integralnya berapa ini? 4/9. Oke, ini saya sederhanakan supaya 22/4. Nah, ini ya. Jadi ini sama dengan 4/9. 4/9 integral U pangkat setengah berarti 1 plus setengah berarti 3/2 ya, berarti 2/3 ya, 3/2 1/2/3 berarti 1/3/2 berarti 2/3 gitu ya. Kemudian U pangkat 3/2 ya, 3/2 berarti 2/3. Oke, betul ya. Oke, dengan batas 13/4 sampai 22, 13/4 sampai 22/4. Oke, dan jika kita ambil dalam dy ya, kita ambil dalam y sama dengan X pangkat 3/2 berarti X sama dengan Y pangkat 2/3 ya kan? Dx dy berapa? 2/3 Y pangkat min 1/3. Oke, kemudian dx dy kuadrat sama dengan berapa? 4/9 Y pangkat, ini kita kuadratkan berarti pangkat min 2/3 ini ya. Ya. Oke. Sehingga 1 plus dx dy kuadrat itu sama dengan ini. Ya. Sehingga kalau kita integral kita akan dalam bentuk S, yang lain kita plus S sama dengan integral ke batas bawah batas atasnya 1 sampai 2 akar 2 Y akar 1 plus dx dy kuadrat. Oke. Oke, 1 plus 4/9 4/9 Y pangkat min 2/3 D. Nanti esensinya harus sama dengan ini. Oke, ketika saudara selesaikan, nanti kita sambung pada latihan soal nanti. Oke, jadi paling tidak bagaimana kita untuk sampai pada rumusan ini tadi, S sama dengan akar 1 plus D dx kuadrat atau S sama dengan 1 plus dx dy kuadrat. Oke, saya harapkan penjelasan singkat ini bisa kita pahami. Kemudian nanti kita
lihat lagi slide-nya dan dilengkapi dengan baca buku. Oke, sekian dulu untuk materi panjang busur. Kita ketemu lagi ke materi berikutnya, yaitu luas permukaan benda buta. Sekian.